Rusia mau bangun pangkalan militer di Indonesia, dan hal ini membuat Australia ketakutan. Apakah hal ini benar? Kita akan bahas hal ini secara mendalam. Tetapi sebelum itu kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ini merupakan demo dalam rangka menolak RUU TNI. Kita nggak akan membahas pro kontra UU TNI, tapi kita akan menyoroti tuntutan dalam demo tersebut. Ada 8 tuntutan. Dari poin 1 sampai poin 8, sepertinya nggak ada yang janggal, kecuali di poin kelima, yaitu tarik seluruh militer dari tanah Papua. Ini poin kelima kok agak nggak nyambung. Inti dari demo sebenarnya kan jangan sampai TNI kembali seperti pada zaman Orde Baru, di mana ada dui fungsi ABRI. ABRI terlalu menguasai ranah sipil, yang harusnya kewenangannya sipil malah dikuasai oleh ABRI. Intinya kan itu. Dan tuntutan masyarakat dari poin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nyambung nih, karena berhubungan dengan TNI yang mau masuk ke ranah sipil. Tapi di poin kelima ini benar-benar gak nyambung. Masa kekuatan militer mau ditarik di tanah Papua? Kalau militer Indonesia ditarik dari tanah Papua seluruhnya, berarti Papua nggak ada yang mempertahankan. Padahal kan sudah jelas tugas TNI mempertahankan NKRI. Tugas TNI di Papua mempertahankan keutuhan NKRI, mempertahankan agar tanah Papua tetap dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Lah kalau ditarik semua, sangat mudah dong negara lain mau caplok Papua. Apa jangan-jangan demo tersebut diselundupi oleh kepentingan asing? Wah, berarti ini Indonesia sudah kecolongan. Dan kenapa sih orang-orang yang pada demo itu pada nggak sadar akan hal ini? Apa iya kita mau mengulang masa kelam seperti lepasnya Timor Timur dari Indonesia? Sudah banyak yang membahas juga lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Kan ada keterlibatan asing, salah satunya Australia. Benar atau tidaknya Australia terlibat dalam mendukung lepasnya Timor Timur dari Indonesia masih diperdebatkan. Tetapi kenyataannya kan Timor Timur setelah lepas dari Indonesia dan berubah nama menjadi Timor Leste, Australia langsung tuh menguasai sumber daya alam Timor Leste. Australia langsung nyedot habis-habisan minyak dan gas Timor Leste. Dikuras dengan mudah Timor Leste oleh Australia karena nggak ada bayang-bayang Indonesia, karena nggak ada yang menghalangi. Kalau ini terjadi di Papua tentu kita sangat merugi, sangat merugi. Jangan sampai hal ini terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah pihak-pihak asing saat ini berusaha agar Papua lepas dari Indonesia? Seperti yang kita tahu kan, Indonesia walaupun negara besar, persenjataannya bisa dibilang kurang kuat. Bahkan Pak Prabowo sendiri yang pernah bilang seperti ini. Pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Tapi mirisnya negara-negara tetangga kita justru malah terus memperkuat persenjataan militernya. Ya contohnya adalah Australia itu. Australia bersama dengan Inggris dan Amerika Serikat tergabung dalam aliansi keamanan yang bernama AUKUS, di mana nama ini merupakan singkatan dari Australia, United Kingdom, dan United States. Yang membuat aliansi ini mengerikan adalah di salah satu programnya, yaitu membantu Australia memiliki kapal selam berkekuatan nuklir. Waduh, payah ini. Ini kan mengerikan. Di sisi lain, Australia menandatangani perjanjian NPT, di mana negaranya sudah bebas, sudah berjanji agar tidak menggunakan nuklir. Ini malah mau bangun kekuatan nuklir. Ini kan sangat berbahaya bagi Indonesia. Sialnya ketika Indonesia mau bangun kekuatan militer yang kuat, terus dipersulit oleh Amerika Serikat. Mau beli pesawat tempur canggih Sukhoi Su-35 dari Rusia, Amerika mengancam akan memberikan sanksi ke Indonesia. Apalagi Indonesia mau meniru, mau bangun kekuatan nuklir, sudah pasti tuh diprotes habis-habisan, terutama oleh Amerika Serikat. Nah, Indonesia diprotes oleh Amerika Serikat, tapi malah Amerika mendukung adanya program kekuatan nuklir di Australia. Ini gimana ini? Ini sama saja negara tetangga kita seperti Australia terus diperkuat, sedangkan Indonesia terus diperlemah. Kalau begini kan mudah sekali kekuatan asing merebut kekuatan Indonesia di tanah Papua. Oleh karena itu miris sekali jika ada demo, apalagi demonya dilakukan oleh orang Indonesia yang menuntut tarik seluruh kekuatan militer di tanah Papua. Ini sama saja memonggokan negara lain untuk buat caplok Papua. Monggo silahkan, saya nggak akan melindungi. Itu sama saja seperti itu.
Aduh payah ini. Tentu kita tidak berharap ada konflik bersenjata di Indonesia, karena Indonesia saat ini relatif damai dari konflik bersenjata. Kita bisa makan pecel lele di pinggir alun-alun sambil ketawa cekakaan oleh sama teman tanpa diganggu rudal atau drone tempur, itu sudah bersyukur. Tapi misal nih, kalau ada kekuatan asing yang dalam hal ini kekuatan barat mau serang Indonesia, ya Indonesia dengan kondisi yang sangat lemah ini ya mau bisa apa? Yang bisa membantu Indonesia ya mungkin musuhnya barat, siapa lagi kalau bukan Rusia ya. Ya Rusia lah kekuatan yang benar-benar bisa membuat barat ketakutan. Mau bukti? Ya contohnya peristiwa kemarin beberapa minggu yang lalu, ketika ada berita bahwa Rusia mau bangun pangkalan militer di Biak, Papua. Wah, itu Australia langsung panik. Parlemen Australia langsung panik. Sampai-sampai PM Australia diserang. Kok bisa nih Australia kecolongan? Kok bisa nih Australia nggak tahu kalau ada kekuatan negara besar seperti Rusia mau bangun, mau mendirikan kekuatan militer di dekatnya di Biak, Papua, Indonesia. Nah itu kan jelas bahwa Australia ketar-ketir. Ini juga yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya Australia menganggap Indonesia ancaman karena langsung panik gitu? Ya untunglah pemerintah Indonesia langsung membantah ya. Pemerintah Indonesia langsung membantah bahwa Indonesia politik luar negerinya bebas aktif, gak mungkin negara lain itu mendirikan pangkalan militer di Indonesia karena itu menyalahi konstitusi Indonesia. Tapi kan sama saja, Indonesia kan pemerintahannya gak bodoh-bodoh amat. Ini kalian juga salah nih. Kalian itu terus mengkritik pemerintah, padahal pemerintah saat ini sebetulnya sedang berpikir keras nih bagaimana nasib kedepannya pertahanan Indonesia. Walaupun Indonesia membantah pernyataan bahwa Rusia nggak akan bangun pangkalan militer di tanah Papua, tapi Indonesia ini sebenarnya terus bekerja sama dengan Rusia loh dalam mempererat di berbagai bidang. Ya ini sebagai keseimbangan kekuatan sih ya, untuk daya tawar Indonesia bahwa Indonesia ini ada sahabatnya loh Rusia, Barat jangan macam-macam. Jadi kalian ketika mengkritik pemerintah ya mbok mikir ya, jangan apa-apa disalahkan pemerintah. Saya juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang menurut saya itu salah itu. Cuman dalam mengkritik itu harus kritis, harus ketahui masalahnya, jangan asal nyeplos. Itu video kita hari ini. Terima kasih.